Klasifikasi dan dampak pencemar udara. Yang pertama itu klasifikasi pencemar udara. Menurut Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, pencemar udara atau air polutan itu merupakan zat, energi, dan atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Menurut Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 lainnya, itu pencemaran udara merupakan masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi jenis pencemar udara. Menurut klasifikasi jenis pencemar udara yang pertama itu menurut bentuknya ada gas dan partikel. Pada gas itu contohnya karbon monoksida, oksidasi nitrat, oksidasi sulfur, dan hidrogen sulfat. Menurut partikel itu ada debu, aerosol, timah hitam. Yang kedua itu menurut tempat, ada di indoor atau di ruangan, outdoor atau udara bebas. Yang ketiga itu gangguan kesehatan. Yang pertama itu ada iritansia, ada aspeksia, dan toksis. Yang keempat itu ada susunan kimia, itu berdasarkan anorganik dan organik. Yang kelima itu menurut asalnya ada primer dan ada sekunder. Menurut primer itu pencemar yang ditimbulkan langsung dari unsur pencemaran udara, dan menurut yang sekunder itu pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Klasifikasi pencemar udara berdasarkan bentuk atau kondisi fisiknya terbagi dua. Yang pertama partikulat. Partikulat adalah bentuk dari padatan atau cairan dengan ukuran molekul tunggal lebih besar dari 0,02 mikrometer tetapi lebih kecil dari 500 mikrometer yang tersuspensi di atmosfer dalam kondisi normal. Partikulat terbagi dua, yang pertama solid, yang kedua liquid. Yang kedua adalah polutan gas. Polutan gas adalah zat pencemar berupa fluida tak berbentuk yang menempati ruangan, di mana gas tersebut dilepaskan berperilaku seperti udara dan tidak mengendap dari atmosfer. Polutan gas terbagi dua, yang pertama organik terdiri dari hidrokarbon, aldehida dan keton, serta organik lainnya. Yang kedua anorganik, terdiri atas oksida karbon, oksida sulfur, oksida nitrogen, dan anorganik lainnya. Klasifikasi pencemar udara berdasarkan asalnya. Yang pertama pencemar primer, langsung dari sumbernya dan tidak mengalami perubahan. Yang kedua pencemar sekunder, terbentuk oleh interaksi kimiawi antara pencemar primer dan senyawa-senyawa penyusun atmosfer alamiah. Reaksi-reaksi yang menimbulkan polutan sekunder diantaranya adalah reaksi fotokimia dan reaksi oksida katalis atau partikel logam. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik pencemar udara. Di sini ada salah satu contoh kasus konsentrasi pencemaran udara selama 24 jam di kota Los Angeles, California. Tepatnya pada tanggal 19 Juli 1965. Bisa kita lihat di sini bahwa puncak tercemarnya atmosfer oleh partikel CO dan NO terjadi pada pagi hari. Ini disebabkan karena banyaknya aktivitas kendaraan bermotor pada jam tersebut. Ini adalah pencemaran primer karena langsung dari sumbernya, yaitu kendaraan bermotor. Lalu, untuk partikel NO2 dan O3 terbentuk pada siang hari karena adanya reaksi antara pencemar primer dengan sinar matahari. Jadi, pencemaran udara oleh kendaraan bermotor tadi bereaksi dengan sinar matahari sehingga menyebabkan pencemaran sekunder. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan zat pencemar udara yang paling utama. Jadi ini adalah zat-zat yang paling umum yang ada di atmosfer. Yang pertama itu adalah karbon monoksida yang sumbernya itu ada pada buangan kendaraan bermotor dan beberapa proses industri. Yang kedua ada sulfur dioksida SO2 yang sumbernya dari panas dan fasilitas pembangkit listrik yang menggunakan minyak dan batu bara yang mengandung sulfur dan pabrik asam sulfat. Yang ketiga adalah partikulat, sumbernya dari buangan kendaraan bermotor, beberapa proses industri, buangan pengabuan, panas dan pembangkit listrik, reaksi-reaksi polusi gas di atmosfer. Yang keempat ada timah hitam, PB, yang sumbernya itu ada pada buangan kendaraan bermotor, peleburan timbal, pabrik acu. Yang kelima ada nitrogen dioksida, NO2, untuk sumbernya sendiri, buangan kendaraan bermotor, panas dan fasilitas pembangkit listrik, asam nitrit, bahan peledak, dan pabrik pupuk. Yang terakhir ada ozon, O3,
yang sumbernya itu di atmosfer diakibatkan reaksi nitrogen oksida, hidrokarbon, dan sinar matahari. Untuk standar-standar kesehatannya sendiri bisa kita lihat pada PPT di atas. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara terhadap reseptor. Kehadiran pencemaran udara di udara ambien akan berdampak pada reseptor. Pencemaran utama dalam atmosfer yang berbahaya bagi materi dan kesehatan manusia adalah hidrokarbon, oksida nitrogen, karbon monoksida atau CO, oksidan fotokimia, partikel, sulfur dioksida atau SO2, asbestos, dan logam-logam. Pengaruh pencemaran terhadap pertumbuhan sistem pernapasan. Fase perkembangan sistem pernapasan sesuai dengan pertambahan usia. Pada waktu lahir, bayi memiliki sekitar 10 juta alveoli. Pada umur 8 tahun, paru-paru telah tumbuh dan memiliki 300 juta alveoli. Pernapasan pada periode ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan fungsi paru-paru. Selanjutnya, perkembangan pernapasan akan diteruskan melalui pertumbuhan linier yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran udara dan dampak terhadap bayi dan anak-anak. Menurut WHO tahun 2005, bayi dan anak-anak lebih rentan terkena penyakit dari pencemaran udara. Memiliki laju metabolisme dan laju konsumsi oksigen yang lebih tinggi per berat badan dibandingkan orang dewasa karena memiliki luas tumpukan tubuh per berat badan yang lebih besar dan dalam kondisi tumbuh kembang yang cepat. Menghirup lebih banyak pencemaran per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa. Memiliki sistem pernapasan yang lebih kecil atau sempit sehingga lebih mudah terjadi iritasi. Itulah mengapa anak kecil lebih rentan terkena penyakit pada pencemaran udara. Contohnya adalah asma yang seperti dilihat pada gambar, kanker paru-paru, dan kanker kulit. Selanjutnya ada video dari YouTube mengenai proses masuknya pencemaran udara terhadap tubuh. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. The small smoke particles from air pollution, or PM 2.5, are more than 25 times smaller than the width of a human hair. As air is inhaled, particles enter the body through the nose and mouth. Air passes through the respiratory airway and finally reaches the alveoli, tiny air sacs in the deepest part of the lung. The smallest of the particles that enter the lungs diffuse through the walls of the alveoli into the bloodstream, but they are transported to all organs of the body where they can affect normal function. Critical organs affected include the lungs, immune system, heart, and developing brain. The growth rate of the brain is highest around birth, but development continues throughout childhood and adolescence, playing an important role in a child's memory, attention span, emotional control, and social interaction.
Once in a child's still developing brain, particulate matter damages brain cells. The result, impaired cognitive development and ability to learn that may have severe consequences for welfare and earning potential across the lifespan. And may accumulate, resulting in neurodegenerative disease later in life. In addition to harming the brain, exposure of the fetus to air pollution may increase the risk of other diseases across the lifespan, including stroke, pneumonia, ischemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer. Protect your children from air pollution. Stay inside when air pollution is high. If you have to go out, wear a filtering mask. Install window filters and air filters at home if possible. Consume food and drinks high in vitamin C, E, and omega-3 antioxidants. Dampak negatif lain polutan udara. Satu yaitu mengurangi jarak pandang, khususnya partikel berukuran 0,4 sampai 0,8 mikron. Yang kedua, menyebabkan hujan asam. Yang ketiga, partikel berukuran kecil memiliki waktu tinggal di udara lebih lama. Dan terakhir yaitu pemanasan global. Selanjutnya yaitu dampak partikulat dalam sistem pernapasan. Yang satu, karakteristik penentunya yaitu ukuran partikel. Yang kedua, partikel berukuran lebih besar dari 10 mikro tertahan pada sistem pernapasan yang bagian atas. Yang terakhir yaitu partikel berukuran lebih kecil dari 2 mikro dapat mencapai alveoli. Dampak gas dalam sistem pernafasan memiliki karakteristik penentu, yaitu kelarutan dalam air. Contohnya SO2, kelarutannya tinggi di dalam air, berpengaruh terhadap sistem pernafasan bagian atas. Yang kedua, ozon, kelarutannya sedang di dalam air, berpengaruh pada sistem pernapasan bagian tengah. Yang ketiga, NOx, kelarutannya rendah di dalam air dan berpengaruh pada sistem pernapasan bagian bawah. Dampak CO terhadap reseptor. Dampak CO ini bersumber dari pembakaran tidak sempurna, water heater, knalpot, asap rokok, yang memiliki ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, terbentuk bakar fosil. Afinitas CO terhadap hemoglobin sekitar 240 sampai 270 lebih besar daripada terhadap O2. Pemaparan terhadap konsentrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemaparan rendah mengakibatkan fatigu dan sakit dada. Pemaparan tinggi mengakibatkan sakit kepala, pusing, dan kesehatan yang melemah, tidak bisa tidur, muntah-muntah, bingung, dan kehilangan orientasi. Pemaparan sangat tinggi mengakibatkan pingsan atau meninggal. Pada slide selanjutnya, terdapat 2 tabel, yaitu tabel pertama konsentrasi CO dengan 50 ppm. Memiliki waktu pemaparan 6 minggu yang berdampak pada perubahan struktur pada jantung dan otak binatang. Sedangkan pada waktu pemaparan 8-12 jam berdampak pada gangguan pada gerak motorik. Pada tabel kedua, terdapat konsentrasi COHB. Jika konsentrasinya kurang dari 1%, dampaknya itu belum terlihat. Jika konsentrasi COHB-nya 1-2%, dampaknya itu perubahan sikap atau perilaku. Jika konsentrasinya 2-5%, dampaknya itu berdampak terhadap sistem syaraf pusat. Jika konsentrasinya besar dari 5%, dampaknya itu perubahan fungsi paru-paru. Dan kalau konsentrasinya itu 5-80%, dampaknya itu sakit kepala, lelah, koma, dan gagal nafas, serta kematian. Dampak oksida sulfur terhadap reseptor menimbulkan dampak yang berarti apabila disertai partikulat, pernafasan, kerusakan sel tumbuhan, daun menjadi lebih pucat dan berwarna gading. Dampak yang diberikan apabila partikulat berkonsentrasi rendah
peningkatan orang tua masuk rumah sakit akibat penyakit pernafasan, meningkatnya laju korosi logam, dan apabila partikulat konsentrasi rendah, maka meningkatnya kematian. Dampak ozon terhadap reseptor. Apabila konsentrasinya dimulai dari 0,02 sampai 2 dan waktu pemaparannya 1 jam hingga beberapa jam bahkan 1 hari, maka dampak yang diberikan adalah karat patah atau meregang, kerusakan tanaman, pernafasan terganggu, iritasi hidung, tenggorokan, sesak nafas, dan batuk berat dan sulit berkonsentrasi. Dampak oksidan fotokimia terhadap reseptor dari konsentrasi 0,03 sampai 0,13, waktu pemaparannya 1 jam hingga 1 hari, maka dampak yang akan diberikan adalah kerusakan vegetasi, penyakit pernafasan, dan gangguan penampilan pada atlet. Nah, sekarang Ilham akan menjelaskan mengenai yang pertama, dampak hidrokarbon atau dengan rumus kimia Hc terhadap reseptor. Nah, ketika Hc atau hidrokarbon ini bereaksi dengan nitrogen oksida serta terkena paparan cahaya matahari, yaitu sinar ultraviolet, sehingga menghasilkan produk berupa smog fotokimia. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan smog fotokimia ini sendiri? Jadi smog fotokimia merupakan campuran polutan yang terbentuk ketika nitrogen oksida atau NOx dan senyawa organik yang mudah menguap seperti senyawa hidrokarbon bereaksi dengan cahaya matahari sehingga menyebabkan kabut atau asap kecoklatan. Nah, yang kedua yaitu dampak NOx terhadap reseptor. Nah, di sini ada 4 dampak NOx terhadap reseptor tergantung pada tingkat tingkat paparan dari NOx itu sendiri. Yang pertama itu ada 0,01 ppm dapat menyebabkan atau dapat meningkatkan bronkitis pada anak usia 2-3 tahun. Yang kedua 0,25 dapat mengurangi jarak pandang. Yang ketiga 0,25 sampai 1 dapat mengurangi produksi tanaman jeruk, serta 0,5 ppm dapat menghambat pertumbuhan tanaman seperti kacang-kacangan dan tomat. Nah, selain dampak dari 2 yang sebelumnya, adapun dampak pencemaran udara ini bisa dalam skala waktu dan ruang, terbagi atas 3. Yang pertama itu skala mikro, yang kedua skala meso, dan yang ketiga skala makro. Untuk skala mikro ini sendiri, orde jangkauannya itu sampai dengan satuan kilometer dengan waktu detik sampai beberapa menit. Nah, adapun faktor yang mempengaruhinya ialah meteorologis lokal, serta contohnya itu pengurangan jarak pandang atau visibility, peningkatan presipitasi, serta urban heat island. Skala meso. Skala meso merupakan skala untuk mempelajari fenomena atmosfer yang memiliki skala jarak horizontal, yakni dari batas skala mikro sampai batas skala sinoptik, dan skala vertikal yang dimulai dari permukaan bumi sampai batas lapisan atmosfer, yakni mencapai 20 km. Skala meso ini terdiri dari 4. Yang pertama, orde jangkauan sampai dengan ratusan kilometer. Yang kedua, orde waktu dalam menit sampai beberapa jam. Yang ketiga, faktor yang sangat mempengaruhi yaitu angin geostropik. Yang keempat itu contoh, yaitu hampir sama dengan dampak skala mikro, yaitu pengurangan visibility dan peningkatan presipitasi. Yang selanjutnya skala makro, ada 4, yaitu orde jangkauan di atas ribuan kilometer. Yang kedua, orde waktu lebih besar daripada 1 hari. Yang ketiga, faktor yang sangat mempengaruhi yaitu sirkulasi global. Dan yang keempat, contohnya perubahan temperatur global dan perubahan iklim. Selanjutnya jenis-jenis polutan udara. Yang pertama, partikulat atau partikel. Ada beberapa jenis. Yang pertama TSP, yang kedua PM10, yang ketiga PM2,5, dan yang terakhir timbal atau PB. Yang kedua gas, yaitu ada 5. Yang pertama CO, yang kedua oksida nitrogen atau NOx, yang ketiga oksida sulfur atau SOx, dan yang keempat hidrokarbon, dan yang terakhir adalah oksidan fotokimia atau ozon. Ada satuan konsentrasi pencemar udara. Yang pertama mikrogram per meter kubik, yang kedua miligram per meter kubik, yang ketiga ppm yaitu bagian per sejuta, yang keempat pphm yaitu bagian per 100 juta, dan yang keempat ppb atau bagian per semiliar, dan yang terakhir itu mikrogram per meter kubik sama dengan ppm dikali gram mol dikali 1000 dibagi liter per mol.